Selamat pagi para dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya, Jonathan Riki Sucahyo dengan NIM 19A10050 akan mempresentasikan tentang studio perancangan arsitektur 4 saya yang saya beri nama Box Collaborative Space. Isu yang saya angkat dalam proses riset ini yakni jumlah kasus di mana ketidaknyamanan lingkungan kerja pada banyak orang yang menyebabkan tingkat gangguan kecemasan, stres, depresi yang cukup meningkat pesat. Lalu dengan adanya perbedaan gaya kerja generasi muda dan generasi sebelumnya, di mana generasi muda ini lebih suka bekerja dengan gaya mereka sendiri dan juga dengan bebas, dan juga banyak generasi muda yang memiliki atau memulai mendirikan sebuah perusahaan rintisan namun kurangnya pengalaman dalam pengelolaan perusahaan tersebut serta kurangnya dana untuk mendirikan sebuah kantor bagi tempat perusahaan mereka. Lalu untuk studi pengguna sendiri, ada dua, yaitu pengelola coworking space dan juga pengguna coworking space. Pengelola coworking space sendiri terdiri dari CEO, lalu coworking management, supporting management, dan membership management. Lalu untuk pengguna coworking space sendiri yaitu orang-orang atau perusahaan-perusahaan startup yang menyewa bagian-bagian dari coworking space tersebut dengan seorang pemimpin CEO, lalu dengan tim desain, tim marketing, dan tim developer. Untuk aktivitas pada bangunan ini sendiri, yakni pada kantor didesain dengan tidak hanya duduk, bekerja, dan pulang, namun lebih mengedepankan sebuah kolaborasi yang tercipta dan juga kebebasan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka sehingga terciptanya suasana nyaman dalam bekerja. Ini merupakan diagram vertikal dan diagram volumetrik. Untuk diagram vertikal sendiri dapat terlihat dengan pembagian-pembagian letak ruang yang lebih jelas dengan adanya ruang servis pada bagian belakang bangunan, lalu ruang tunggu, ruang meeting formal pada bagian lantai atas, kantor startup, breakout room, dan ruang kerja bersama yang tipikal pada lantai 3 dan 4, lalu ruang informal conference hall, ruang server, ruang CEO, dan ruang kantor pengelola sendiri terdapat pada lantai 2, lalu ruang-ruang publik seperti ruang tamu, musola, kafe, lounge, lobby communal space, yang berada pada lantai dasar, serta ruang parkir dan ruang-ruang utilitas seperti ruang chassis dan ruang pompa yang pada basement. Lalu ini merupakan hubungan ruang pada lantai basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Ini merupakan diagram form finding. Dari diagram ini dapat diketahui dengan bagaimana menambahkan void pada pemisah sebagai pemisah masa bangunan serta juga ditetapkan sebagai area ruang terbuka dan juga dengan menaikkan dan menurunkan tinggian dari beberapa masa bangunan yang digunakan sebagai menanggapi kebutuhan view dan pencahayaan, lalu dengan penambahan massa bangunan pada sisi kiri bangunan dan juga bagian-bagian belakang yang digunakan sebagai area service area dan juga pengangkatan massa pada bagian depan sehingga menciptakan area ruang yang memiliki hubungan langsung dengan area void pada bagian tengah. Lalu untuk site sendiri terdapat pada Jalan Raya Semarang Boja, daerah BSP City dengan luas lahan 2.365 meter persegi dengan penggunaan KDP 40% dengan luas lantai dasar 735 meter persegi. Untuk kondisi jalan sendiri pada daerah ini merupakan jalan utama sehingga menjadi letak yang strategis bagi sebuah gedung perkantoran. Pada site sendiri terdapat berbagai fasilitas pendukung seperti adanya restoran yang berada pada dekat tapak, lalu adanya fasilitas halte yang juga letaknya dekat pada tapak sehingga memudahkan pengguna bangunan dalam mengakses transportasi publik yang ada. Site juga dekat dengan fasilitas SPBU dan site juga berada pada kawasan perumahan. Ini merupakan pola pikir mengapa pemilihan site pada daerah ini, yakni dengan jalan yang padat, lokasi yang strategis, sehingga efektif untuk mengadakan sebuah perkantoran. Dengan adanya itu, maka akan meningkatkan sebuah potensi bisnis pada kawasan dan juga menambah jumlah lapangan pekerjaan. Lalu dengan hubungan perkantoran dan kawasan hunian yang ada, yakni dengan perkantoran akan menghasilkan para pekerja, dengan kawasan hunian juga yang akan menghasilkan tempat tinggal, sehingga pada kawasan ini akan menjadi tempat tinggal untuk para pekerja. Lalu ini merupakan site plan pada bangunan dan juga terlihat sirkulasi pada bangunan yang tandai dengan sirkulasi warna hitam yang merupakan sirkulasi untuk kendaraan dan yang warna kuning merupakan sirkulasi untuk manusia. Pada sirkulasi kendaraan sendiri dimulai untuk masuk bangunan melalui bagian kiri bangunan dan keluar melalui bagian kanan bangunan. Dan juga untuk aksesi manusia dapat diakses melalui bagian depan maupun bagian samping kanan bangunan. Adanya sebuah plaza yang digunakan sebagai area publik pada bangunan yang merupakan sebuah area untuk peristirahatan bagi pejalan kaki dengan material menggunakan batu alam dan juga lampu yang dengan downlight pada malam hari. Lalu ini merupakan konsep potongan yang saya rancang dengan terdapatnya aksesi vertikal yang terlihat pada bagian lantai 1 dengan sampai lantai 5 yang merupakan tangga dan juga akses vertikal berupa lift yang pada lantai basement hingga lantai kelima. Ini merupakan denah pada basement, dapat terlihat adanya area rem yang menghubungkan antara lantai basement dengan lantai 1, lalu
pada area basement ini juga memiliki sirkulasi yang memutari bangunan dengan memutar pada area tempat parkir motor pada bagian tengah bangunan sehingga tempat parkir mobil berada pada sekitar keliling bangunan tersebut, dan akses basement ini sendiri masuk pada bagian kiri bangunan dan keluar melalui bagian kanan, melalui kiri bangunan juga tapi melalui bagian belakang. Ini merupakan denah pada lantai 1 yang merupakan area publik yang terdapat area komunal, lalu area resepsionis, ruang lounge, ruang kafe, musola, dan juga adanya aksesi vertikal, yaitu berupa ramp yang akan menghubungkan pada lantai 2. Ini merupakan lantai 2 yang terdiri dari ruang convention hall, lalu ruang kerja pengelola, ruang meeting informal, ruang diskusi, dan ruang outdoor, dan juga taman pada lantai 2 ini yang dapat digunakan sebagai area healing space. Lalu pada lantai 3 merupakan area-area ruang kerja utama, yakni dengan area kantor, pantry, collaborative space, dan juga adanya area untuk bersantai, yakni breakout room. Area pada lantai 3 ini didesain dengan menggunakan konsep layout open plan office, sehingga minim sekat antar ruang, sehingga proses kolaborasi pada bangunan dapat langsung dengan baik. Lantai 4 merupakan denah yang tipikal pada lantai 3, dan juga merupakan tempat untuk area-area utama, ruang area kantor, dan area bekerja kolaborasi, dan juga ruang breakout room. Lalu untuk lantai 5 sendiri merupakan area yang membutuhkan privasi ekstra ya, dan juga ketenangan, sehingga terdapat ruang meeting dan juga ruang tunggu. Ruang pada lantai 5 ini dihubungkan dengan sirkulasi vertikal yang berupa tangga, yang pada sisi kanan bangunan yang menghubungkan langsung antara lantai 5 hingga lantai 1, lalu juga terdapat lift pada bagian belakang bangunan yang menghubungkan juga antara lantai paling atas dengan lantai basement, juga adanya tangga darurat pada sebelah bagian lift. Ini merupakan explode diagram pada bangunan sehingga terlihat lebih jelas lagi pembagian ruang-ruang yang terlihat. Dan juga untuk bentuk atapnya sendiri merupakan atap yang mengakomodasi bentuk atap pelana dan atap limasan, namun pada desain ini pada bagian skalan paling atas bangunan saya ingin memberikan sebuah identitas bangunan sehingga dengan modifikasi atap pelana menjadi lebih curam sehingga terlihat seperti atap gergaji. Lalu ini merupakan tampak pada bagian depan bangunan, lalu pada bagian belakang bangunan, pada samping kanan bangunan, dan tampak pada samping kiri bangunan. Lalu untuk material bangunan, pada fasad sendiri menggunakan vertical wood louver dengan kemiringan 40 derajat yang bertujuan untuk menghalau panas yang masuk pada bangunan. Lalu dengan penggunaan curtain wall yang bertujuan untuk memaksimalkan view dari dalam keluar bangunan. Lalu juga penggunaan atap metal yang dirasa atap metal memiliki tahan pada suhu yang tinggi dan juga memiliki berat yang ringan pada konstruksinya sehingga tidak terlalu membebani konstruksi yang ada. Ini merupakan hasil renderan pada area basement, terlihat juga area sirkulasi yang memutar pada bangunan. Lalu ini merupakan area lantai 1, ruang lounge dan ruang sirkulasi lobby. Lalu ini merupakan area restoran dan juga lounge dengan view pada void dan juga taman pada sisi kanan dan kirinya. Ini merupakan area communal space yang langsung menghubungkan dengan void dan ruang plaza pada bagian depan. Ini ruang lantai kedua dengan ruang kerja informal meeting room dengan ruang diskusi dan juga ruang kerja pengelola. Lalu ini merupakan area lantai 2 yang menghubungkan antara ruang outdoor dan juga ruang conference hall dan juga RAM. Ini merupakan lantai 3 dan lantai 4 tipikal kantor dan juga pantry. Ini merupakan 3 dan 4 lantai 3 dan lantai 4 yang menghubungkan collaborative space yang terlihat menghubungkan langsung antara ruang kerja dengan ruang breakout room dan juga ruang kolaborasi. Lalu ini merupakan ruang breakout room, ini merupakan ruang tunggu pada lantai 5, dan ini merupakan gambaran pada ruang meeting pada lantai 5. Serta ini merupakan renderan pada sisi perspektif mata burung, ini pada perspektif mata manusia. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan 3D animasi. Terima kasih.